Assalamualaikum. Udah bisa Waalaikumsalam, Bu. Bisa didengar suara saya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Sudah lengkap kita? Sudah, Bu. Oke, sudah lengkap kita ya. Sudah, Bu. Kita 12 orang ya? 10, Bu. 10. Sama Ibrahim 12. Ah, makanya itu. Jadi saya hitung layar kok ada 12. Ada Ibu sama Pak Ibrahim, Bu. Iya. Oke, gimana nih Pak Ibrahim langsung? Nah, lanjut aja, Bu. Oke. Lanjut sampai jam berapa nih Pak? Nanti kami entah nggak ada rem atau kurang oli remnya. Iya, terserah aja. Oh, Serahkan iya. kepada Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Ibrahim ya sebagai bidang akademis yang telah memasukkan kita ke room ini untuk diskusi atau sharing ilmiah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Siang, Bu. Yang sama-sama terhormati di sini ada Bapak Ibrahim ya sebagai bidang akademik. Teman-teman semua, Coach. Hari ini kita akan sharing atau berdiskusi tentang materi yang ada di agenda 3 ya. Yang di materi agenda 3 itu kita ada materi manajemen ASN, kita ada materi pelayanan publik, dan kita ada materi WOG. Jadi mungkin di agenda 1 dan agenda 2 teman-teman semua sudah mendapatkan beberapa materi dan sudah mungkin berdiskusi pasca asinkronus ketika disinkronus ya. Baik, karena ini pertemuan pertama kita untuk teman-teman semua sama dengan fasilitator-fasilitator yang lainnya yang mengatakan tidak yang lain di mute ya. Tidak kenal maka tak sayang. Kalau sudah tidak sayang nanti materinya juga tidak berkenan di hati. Padahal pesan daripada lecture ini adalah agar mampu mengaktualisasikan, menginternalisasikan daripada nilai-nilai yang ada di setiap agenda pada lecture. Baik, teman-teman, sebelum kita berdiskusi tentang materi kita di agenda 3, alangkah baiknya kita di antara yang 10 orang ini untuk memperkenalkan diri dulu. Nah, ini adalah fasilitatornya sudah berganti ya. Di agenda 1, 2 mungkin fasilitatornya sama, tetapi di agenda 3 ini nanti fasilitatornya juga sudah berganti dengan saya. Mungkin tentang saya teman-teman sudah dapat informasi dari Pak Ibrahim, dan di layar juga sudah ada nama tertera di situ ya. Yulianti BDK Medan Hasibuan. BDK Medannya hanya menunjukkan memang instansi kita, yang jelasnya di tengah-tengah BDK Medan itu nama lengkap kita adalah Julianti Kasihati Hasibuan. Demikian teman-teman. Jadi silakan untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya saya mau tanya siapa ketua kelompok kita? Ahmad Fajri, Bu. Ahmad Fajri Sigalingging. Iya, Bu. Oke. Dimulai dari ketua kelompoknya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Ahmad Fajri Sigalingging. Asal saya dari Kota Binjai, namun sekarang bertugas di Tapanuli Tengah di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Tengah di subbagian tata usaha Jabatan Pranata Komputer. Mungkin itu saja Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih kembali ya kepada teman kita Ahmad Fajri Sigalingging, asal dari Binjai, tetapi mendapat amanah di Kementerian Agama Tapanuli Tengah sebagai Pranata komputer. Oke.
Mungkin setelah Ahmad Fajri nanti ditempatkan di sana, kita berharap ya semuanya sudah serba digital. Sehingga terjadi perpendekan birokrasi ya, ada perubahan. Amin. Percepatan pelayanan seperti nanti yang akan kita diskusikan di agenda 3 ini. Oke, terima kasih kepada Ahmad Fajri. Silakan teman-teman yang lain. Yang 9 orang silakan memperkenalkan one by one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Agung Purnomo Sidik. Saya bertempat tinggal di Sunggal, Deli Serdang. Saat ini juga masih bertempat di Sunggal, Deli Serdang, karena alhamdulillah saya ditempatkan di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dengan jabatan peralatan komputer di subbagian Ortala dan KUB. Oke, terima kasih kepada teman kita Agung Purnomo ya. Bertempat tinggal di Sunggal. Berarti tetangga dengan kantor Ibu ya. Ya Bu, nggak terlalu jauh. Iya, bertetangga. Bertetangga kantornya, bertetangga tempat tinggalnya ya. Karena Balai Dikecamatan Medan kan bertempat tinggal di Jalan Pinang Baris ya. Ya. 122 Medan. Setengah kota Medan, setengah Medan Sunggal. Ya. Oke, jadi di Kanwil sebagai peranata komputer dan Peralatan komputer Bu, di Subbag Ortala dan KUB. di Subbag Ortala dan FKUB. Dan KUB, Kerukunan Umat Beragama. Kerukunan Umat Beragama. Siapa sekarang kasihnya? Pak Suhaimi Bu, Pak Ahmad Suhaimi. Oh, masih Pak Suhaimi di kerukunan ya. Masih bertahan Pak Suhaimi. Oke. Salam nanti sama. Jangan-jangan dia yang jadi mentor. Iya, karena baik. Terima kasih kepada Agung Purnomo ya, yang Bu. ditempatkan di Kanwil. Memang sudah ini apa namanya? Karena Kanwil itu sebagai pilot project untuk Kemenak, kantor Kementerian Agama Kota Medan ya kan? Seharusnya lebih lah daripada kita yang di kabupaten kota. Benar nggak teman-teman? Benar Bu. Ibaratkan kita yang di kabupaten kota ini level 2, nanti setelah ada Agung Purnomo kita berharap di level 4 ya. Bebannya jadi agak berat ya Bu, karena harapannya lebih tinggi ekspektasinya. Iya, lokus itu ini juga berpengaruh terhadap beban. Iya. Bukan hanya beban kinerja tetapi beban mental juga. Nah, ya Bu. Jadi harus banyak inovasi-inovasi yang mampu memberikan nilai yang lebih gitu Bu dari yang lain. Jelas. Itu nanti menyangkut di materi agenda kita, banyak inovasi, banyak kreativitas sehingga nanti bisa menjadi best practice daripada kementerian-kementerian lain untuk kantor Kementerian Agama Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Bisa dia sebagai file cek nanti dalam WOG-nya. Oke. Terima kasih. Silakan teman-teman yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Bayu Septio Adi. Asal saya dari Pematang Siantar, namun saat ini saya diamanahkan untuk bertugas di kantor Kementerian Agama Kabupaten Nias Barat, Subbag Tata Usaha, dengan jabatan peranata komputer. Rata-rata peranata komputer nampaknya ini ya. Ada 3 orang Bu. Ada 3 orang sini Bu. Iya Bu. Oke, Bayu Septio Adi ya. Lahir berasal dari Siantar, berarti Siantarmen lah ya, anak Siantar. Iya Bu. Tapi bertugas di Nias Barat sebagai peranata komputer. Kepala kantornya Pak Martinus Harefa. Iya Bu. Oke, nanti titip salam ya sama Iya Bu. Harefa. Silahkanlah curi ilmu dari Bapak itu. Contohlah profil dari Pak Martinus, low profile tapi memiliki ilmu yang sangat luar biasa, mempunyai etika, moral, is the best lah. Yang saya kenal ya, yang saya pahami tentang Pak Martinus itu, silakanlah diambil apa-apa yang banyak belajar lah. Karena pada dasarnya Bapak itu juga adalah bukan tidak menunjukkan dirinya sebagai atasan, tetapi lebih kepada teman, sahabat itu yang saya pahami dari Pak Martinus Harefa. Walaupun di sana jaringan agak susah ya, jalannya begini-begini, tapi idenya juga harus mengikuti. Idenya juga harus lebih meliuk-liuk lagi ya, sehingga bisa nanti Nias Barat itu
bisa lebih dari yang sekarang. Oke, terima kasih kepada Bayu Sep tadi. Silakan teman yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, kawan-kawan semua, nama saya Abdul Rahman Harahap, asalnya dari Padang Sidempuan. Dan alhamdulillah saat ini diamanahkan, ditugaskan di STAI Mandailing Natal sebagai pengelola barang milik negara. Oke, terima kasih teman kita Abdul Rahman, lahir di Padang Sidimpuan, bertempat tinggal dari Padang Sidimpuan, tapi mengemban amanah di STAI STAI Mandailing Mandailing Natal. Natal sebagai pengelola BMN. Betul. Oke, pengelola BMN ataupun orang yang bertugas ataupun BMN ini sangat seksi sekarang Pak Abdul Rahman ya, sangat seksi sekarang untuk dibahas. Saking kan seksinya banyak mata tertuju ke sana. Nah, pertanyaannya, mampu nggak nanti teman kita Abdul Rahman ini sesuai dengan di agenda kita dan agenda-agenda yang sudah didiskusikan bersama coach-coach yang lain untuk menerapkan nilai-nilai tadi di seksi ataupun di bagian daripada pengelola BMN ini. Seksi ini sekarang jadi pusat perhatian, ya. Banyak orang ingin mendapatkannya. Oke. Silakanlah berinovasi, berkreativitas di bagian masing-masing. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Yuwandi, saya asal dari Medan dan saat ini saya diamanahkan untuk bertugas di UPT Asrama Haji Medan Bu, sebagai pengelola perencana dan pengembangan pendapatan atau bendahara PNBP Bu. Oke, Pak Iwan dia yang ketiga ini jumpa saya dengan orang UPT Asrama Haji. Cocok besok ketika kita di WOG, Pak Iwan dia aja yang memberikan contoh-contoh pelayanan nanti ya. Jadi dan kita berharap ini pun yang sekarang menjadi amanah dari teman kita Yuandi ini adalah seksi juga sih, seksi ya. Baik dari segi pelayanannya ya, maupun daripada tadi yang paling seksi adalah yang disebutkan oleh teman kita Yuandi sebagai pengelola pendapatan. Garis bawahi teman-teman semua, pendapatan. Iya, Bu. Oke, mampu nggak yang diamanahkan oleh materi akuntabilitasnya itu di situ nanti ya. Itu kita masuk nanti diskusi manajemen ASN ini. Kita bukan teori konsep tapi lebih kepada apa yang menjadi titik fokus dari latar kita ini ya. Oke, teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Nurul Aini. Saya asli dari Tebing Tinggi dan ditempatkan di kantor Kementerian Agama Kota Gunung Sitoli sebagai penyuluh agama Islam. Oh, Nurul Aini dari Tebing Tinggi juga ya, terbang bersama Bayu ya. Kalau si Bayu Nias Barat, Nurul Aini di Gunung Sitolinya bersama Pak Saripuddin ya. Iya Bu. Saripuddin dari Serga ya, sebagai penyuluh agama Islam Bu. Penyuluh agama Islam. Oke, penyuluh juga sekarang menjadi public figure ya, menjadi selebriti untuk dibahas. Makanya jangan heran teman-teman semua 3 tahun belakangan ini untuk pengangkatan penyuluh itu baik PNS maupun non PNS itu beribu-ribu. Karena apa? Inilah sebagai ujung tombak Kementerian Agama. Karena orang melihat Kementerian Agama itu adalah dari kantor urusan agama kecamatan. Jadi citra Kementerian Agama ini masyarakat melihat daripada kantor pelayanan kantor urusan agamanya dan sumber daya yang ada di kantor urusan agama. Jadi tugas salah satunya selain di dalam penyuluhan itu, Nurul Aini harus mampu memberikan sebuah citra atau image ya terhadap Kementerian Agama, bahwa Kementerian Agama ini tidak seperti image yang selama ini ada di persepsi ataupun pikiran masyarakat. Oke. 3 lagi ya, 4 lagi semuanya kaum ibu. Silakan teman-teman.
Assalamualaikum. Tolong siapa yang di dulu? Udah kan? Bukan aja bermainah. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah, asal saya dari Aceh. Alhamdulillah sekarang saya ditempatkan di UPT Asrama Haji Medan sebagai pengelola barang milik negara. Oke, Mutmainah, jiwa-jiwa yang tenang ya. Dengan tenangnya beranjak dari Aceh ke Sumatera Utara untuk mengelola barang milik negara yang ada di asrama haji. Ini nanti pasti dengan teman kita Yuandi. Jadi mari berkolaborasi ya. Karena ini rata-rata sekarang jobnya ini ataupun penugasannya ini adalah job yang seksi, yang menjadi sorotan, yang menjadi public figure ya. Penyuluhnya, peranata komputernya, karena apa? Sekarang kita era digitalisasi. Penyuluhnya apa untuk membentuk citra lembaga Kementerian Agama melalui penyuluh yang ada di kantor urusan agama kecamatan. Asrama haji juga menjadi sorotan bagaimana mereka melaksanakan sinergitasnya ya, kolaborasinya, kapasitasnya nanti yang termasuk di dalam WOG-nya dalam manajemen ASN. Oke, terima kasih Mutmainah. Asli Aceh? Asli Aceh, Bu. Oh, jadi nong. Iya, oke. Nong atau cut? Enggak ada cut, enggak ada inong, Bu. Oke. Hanya sekedar ini aja ya. Iya ya, Bu, enggak apa-apa. Oke, silakan kepada Febriati Lumban Tobing. Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Febriati Lumban Tobing. Saya sekarang bertugasnya di Stain Mandailing Natal sama dengan Pak Abdul Rahman. Saya di bagian pengolah data kelembagaan. Terima kasih. Oke, Febriati Lumban Tobing. Sayang happy birthday-mu sudah lewat di bulan Februari ya. Sama dengan Abdurrahman untuk memajukan Stain Mandailing Natal ya. Pengelolaan data. Oh, paling urgent ini apa Febri Banti ya. Kalau data yang terinput tidak sesuai dengan realita, ini nanti yang menyebabkan terjadi disclaimer dalam akuntabilitas kita. Terjadi penolakan ya, sehingga nanti perlu evaluasi untuk lembaga kita selanjutnya dalam laporan lakibnya, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahnya. Oke, Mandailing Natal tidak terlalu jauh, masih dalam wilayah NKRI. Mari berkarya, berarti ya. Lanjut, siapa nih? Naza atau Haliza? Haliza dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Haliza Nazra Nasution. Tempat tinggal saya di Diski dan bertugas di UPT Asrama Haji Medan sebagai verifikator keuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih ngeri lagi nih ya, Nazra Nasution verifikasi. Kalau tidak lolos dari dia nggak cair, begitu? Iya. Lebih ngeri ya, Bu. Lebih ngeri pendapatannya, lebih ngeri tanggung jawabnya, lebih ngeri lagi beban moralnya ya. Yeah. Tapi nggak apa-apa, Diski ke asrama haji, jarak tempuhnya masih dekat kok, masih bisa lembur-lembur pulang-pulang jam 9. Yang jelasnya jelas pendapatan begitu. Oke. Kita semua sudah dijamin ya dalam materi kita nanti. Baik, yang terakhir Nazakisti Wahyuni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Bu, nama saya Nazakisti Wahyuri. Asal saya dari Patumba, Deli Serdang.
Namun sekarang saya bertugas di kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu Selatan sebagai penyuluh agama Islam, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Patumbak ya, ke Labusel, Kota Pinang. Kantor urusan yang mana yang di Hadundung? Ditugaskannya di kantor KUA, Bu, di Kecamatan Kota Pinang. Oh, yang di Kota Pinang. Iya. Bukan yang di Hadundungnya ya? Enggak. Oke. Nasa nanti akan jumpa di sana penyuluh-penyuluh senior yang sangat baik-baik hati dan keras semuanya. Jangan sanksi ya. Silahkanlah belajar dari teman-teman senior kita, kakak-kakak kita yang jam terbangnya sudah tinggi. Karena memang ini nanti juga menyangkut kepada materi ASN kita. Sebagai penyuluh ya, ikuti apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan mereka. Jangan karena mungkin kita punya, ya berbagilah sharing kita punya ini mungkin belum tentu dimiliki walaupun sudah lama ya. Yang lama mungkin juga perlu sebuah updating ya, yang terbaru info terkini. Jadi intinya kita di sini, begitu juga kita di sini yang 10 orang ini, perlu saya 11 orang berdiskusi. Kita hanya 2 kali mengudara ya. Kita hanya 2 kali mengudara, tetapi 3 hari di udara. Artinya ini kita 2 jam pelajaran berdiskusi tentang manajemen NS dan etika pelayanan publik nanti. Besok asinkronus, tetap di udara, tetapi tidak mengudara. Mengerjakan tugas-tugas yang harus di upload di sistem di LMS. Tadi baru kuis saya kirim, nanti tugas selanjutnya menyusul ya. Batas pengumpulan juga sudah ada di sana saya buat di instruksi tugasnya. Kemudian hari apa ini? Selasa. Rabu, Ibu. Rabu, Kamis. Jumat kita mungkin 1 JP lagi ya di udara. Sekalian penguatan daripada agenda. Tapi ya kita fleksibel aja nanti di hari terakhir, di diskusi kita yang 2 JP ini pun kita fleksibel ya, yang jelasnya kita fokus kepada pesan ataupun tujuan dari latsar kita ini. Baik teman-teman semua. Di agenda 1 teman-teman sudah berdiskusi tentang 3 materi. Di agenda 2 juga sudah berdiskusi. Nah, ada apa di agenda 3 ini? Ada apa di agenda 3 ini? Jadi, di agenda 1, teman-teman, itu ataupun pesan moral daripada agenda yaitu pengamalan daripada Pancasila. Artinya di sana adalah materi wawasan kebangsaan yang di dalamnya materi wawasan kebangsaan itu merupakan kemampuan dasar setiap warga negara, apalagi kita aparatur sipil negara. Di sana kan ada dibahas tentang konsensus berbangsa dan bernegara. Yang kemudian ada nilai-nilai bela negara. 5 nilai bela negara ini masing-masing memiliki indikator setiap nilai. Nah, ini harus mampu kita amalkan sebagai aparatur sipil negara. Yang mana konsensus berbangsa ini yang pertama adalah Pancasila, sedangkan nilai-nilai bela negara ini tetap kepada pengaplikasian daripada Pancasila. Nilai-nilai yang ada di Pancasila tadi. Nah, masuk kita ke agenda 2. Di agenda 2 ada 5 materi. Yang masing-masing agenda memiliki nilai-nilai dasar. Jadi di agenda 2 ini juga kita harus mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ini. Kalau di agenda 1 mengamalkan Pancasila, di agenda 2 mengaktualisasikan nilai-nilai. Nilai-nilai apa? Bukan hanya nilai yang ada di aneka ini, tetapi tadi nilai yang ada di agenda 1 juga. Nah, setelah kita pahami, kita amalkan, kita aktualisasikan. Di mana kita aktualisasikan? Di agenda ketiga ini. Sebagai apa? Sebagai aparatur sipil negara yang memberikan pelayanan, yang dalam pelayanannya nanti ada sebuah inovasi atau kreativitas yang berbentuk WOG. Itulah materi kita ini. Yang semuanya
adalah breakdown ataupun keterikatan daripada agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Jadi kita di sini adalah bagaimana agenda 1 mengamalkan, agenda 2 mengaktualisasikan apa? Masuklah kita ke profesi kita sebagai aparatur sipil negara yang diatur di dalam manajemen aparatur sipil negara. Nah, manajemen aparatur sipil negara itu mengatur apa saja? Yang pertama adalah tentang hak dan kewajiban kita sebagai aparatur sipil negara. Nah, jadi saya mau ini sama teman-teman, saya mau sharing. Manajemen ASN ini tadi mengatur hak dan kewajiban kita. Yang kesemuanya tadi sudah kita sampaikan di awal bagaimana keterikatan agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Sebagai aparatur sipil negara, kita dijamin oleh pemerintah. Tadi ketika di perkenalan, sebenarnya kita sudah ada saya masukkan di sana tentang materi-materi dari diskusi kita hari ini. Termasuk tadi ditempatkan dari tebing ke Nias. Tidak masalah, masih dalam wilayah NKRI. Kalau kita tarik ke materi manajemen ASN, di mana keterhubungannya? Dari statement yang saya sampaikan tadi, tidak apa-apa teman-teman, walaupun jauh, tapi masih dalam wilayah NKRI. Itu sudah masuk, sudah kita kaitkan dengan mute dulu, siapa yang belum di mute ini? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, tadi saya menyampaikan ataupun saya candakan sama teman-teman, tetapi itu sebenarnya merupakan bahagian dari diskusi kita di siang hari ini. Silahkan berinovasi, silahkan berkreasi. Ambillah, ya, silahkan belajar dari teman-teman kita. Karena pada dasarnya pimpinan itu tidak menganggap dirinya sebagai pimpinan, tetapi dia menganggap sebagai teman. Itu sebenarnya kalau kita kaitkan dengan materi kita, apa makna filosofisnya itu di manajemen ASN ini? Kemana pembahasannya itu? Kemudian yang dari Binjai masih bisalah lembur-lembur sampai jam 9. Diski tidak terlalu jauh dengan asrama haji. Kemana arahnya ini? Pemaknaannya kalau kita kaitkan dengan materi kita hari ini. Itu yang keempatnya tadi, apalagi statement saya? Ternyata yang saya jumpai ini adalah orang-orang yang mengelola jabatan-jabatan yang sangat seksi. Menjadi sorotan, merupakan public figure atau selebritis yang menjadi tujuan daripada setiap mata. Mungkin ada yang ingin memiliki, mungkin ada yang ingin mendapatkan, atau hanya sekedar mengagumi, atau hanya sekedar untuk menikmati pandangan saja. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan materi kita manajemen ASN, kemana apanya ini? Apa makna filosofis yang saya sampaikan tadi? Sudah baca modul kan? Nah, jadi dari yang kita sampaikan tadi, dari perkenalan, terus saya
lemparkan sebagai ataupun saya sisihkan di sana sebagai bahan orang Medan bilang ya, kebetulan kita orang Medan semua seluruhan atau candaan, tetapi ternyata itu merupakan kaitannya dengan materi kita di siang hari ini yang lebih kurang 2 jam pelajaran. Kemana tadi? Kalau kita kaitkan dengan materi kita ini, apa kemana pembahasannya itu? Kedudukan, peran, hak, dan tanggung jawab kita sebagai ASN, Bu. Karena kan Kedudukan, peran kita, hak, dan kewajiban kita sebagai ASN. Karena kan sebagai ASN kita tuh siap ditempatkan di mana aja gitu. Jadi kan itu kan kedudukan kita sebagai ASN gitu. Dan peranan kita itu memberikan pelayanan yang terbaik. Karena itulah kayak Bang Abdurrahman ditempatkan di posisi-posisi yang seksi, Kak Kalija juga di posisi seksi juga gitu kan. Jadi kan itu kan peranan kita di mana kita harus menjaga kode etik kita gitu loh. Di situ kita diuji gitu untuk menjaga kode etik kita dan menjalankan kewajiban kita dan tanggung jawab kita dengan baik seperti itu, Bu. Di situ juga akuntabilitasnya juga diuji seperti itu. Nah, itu terkait juga nanti ke agenda 1-nya dan ke agenda 2-nya juga. Oke, Agung Purnomo ya, yaitu lebih kepada merujuk kepada kita yang memiliki kedudukan ya, kedudukan peran sebagai aparatur sipil negara. Nah, sebagai aparatur sipil negara yang sudah melaksanakan kewajibannya, tentu kita mendapatkan hak, tapi laksanakan dulu kewajibannya. Nggak apa-apa, masih di wilayah NKRI, itu sebenarnya merujuk kepada apa yang menjadi kewajiban kita sebagai aparatur sipil negara. Salah satu kewajiban kita yaitu diambil sumpah jabatan. Itu kan kewajiban kita untuk disumpah. Kewajiban apa hak atau kode etik? Mana di antara 3 ini? Kewajiban, hak, atau kode etik? Kewajiban. Iya. Jadi kita kan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Itu kan yang dicapkan. Kenyataannya nanti idealitas versus realitasnya mungkin di sini tidak ada. Teman-teman kita setelah 100% sudah mengurus pindah. Padahal setahun ini teman-teman semua masih dalam pengawasan ya. Sebelum resmi masih bisa ditinjau kembali surat pengangkatannya sebagai calon pegawai negeri. Jadi tadi saya sampaikan silahkanlah menimba ilmu, silahkanlah bekerja sama, silahkanlah berkoordinasi. Itu lebih kepada selain motivasi untuk teman-teman, itu merujuk kepada materi manajemen ASN. Karena apa? Di agenda 3 ini kita mengamalkan, mengaktualisasikan apa yang menjadi mengaktualisasikan nilai-nilai tadi kepada kita sebagai aparatur sipil negara. Kemudian yang kedua tadi apa lagi yang saya sampaikan? Dari masih wilayah NKRI. Yang kedua adalah tugas-tugasnya ini ataupun jabatan-jabatannya ini adalah jabatan yang seksi. Public figure, selebritis ya, menjadi sorotan sehingga paparazinya banyak. Jadi hati-hati dengan paparazi. Paparazinya ini apakah untuk mengangkat daripada rating kita dalam hal ini ya sebagai manajemen dan juga menyangkut kepada tusi kita ya, job desk kita. Apakah untuk mengangkat rating, kalau di Kementerian Agama, di kantor agama mengangkat citra ya,
atau menghilangkan citra negatif ke citra positif atau sebaliknya. Ini menyangkut apa? Tadi sudah disinggung oleh Agung Purnomo. Ini tidak terlepas daripada bagaimana kita sebagai aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi kita sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan apa yang ketiga? Pemersatu bangsa. Pemersatu bangsa. Tidak terlepas dari ini. Tuh. Kemudian apa lagi? Kita dari statement tadi menunjukkan bahwa kita sebagai aparatur sipil negara harus menjunjung kode etik pegawai negeri sipil di dalam menjalankan tugas, atau dengan kata lain bahwa kita di dalam melaksanakan tugas fungsi kita ini dibingkai oleh etika dan moral. Ada norma-norma, dibingkai norma mana? Kode etik. Itu kalau kita secara internalnya kode etik Kementerian Agama. Tetapi kalau ASN secara makronya atau secara garis besarnya itu kita dibingkai oleh undang-undang aparatur. Iya, itu. Jadi bagaimana dalam pelaksanaan tugas fungsi kita yang tadi yang menyangkut yang karena di sini adalah agenda 3 adalah peran dan kedudukan, agenda yang menyangkut peran dan kedudukan sebagai aparatur sipil negara ini. Mampu nggak mengamalkan, mampu nggak mengaktualisasikan. Sehingga apa? Sebagai apa? Sebagai aparatur sipil negara yang mempunyai tugas dan peranan sebagai pelayan publik yang mampu memberikan yang terbaik untuk organisasinya melalui WOG-nya, yang apa? Masuk nanti di agenda 4 yang harus menjadi habituasi. Selama 30 hari, jangka pendeknya selama 30 tahun ke depan, sebelum sampai pensiun atau masa kerja, kalau kita hanya mau dibingkai berdasarkan peraturan ASN. Terus apalagi teman-teman tadi yang filosofi dari yang kita sampaikan? Dikatakan kita seksi tidak terlepas daripada akuntabilitas kita, pertanggungjawaban kita sebagai aparatur sipil negara. Silakan berkreasi, silakan berinovasi. Itu lebih kemana? Di materi kita, yaitu setiap warga negara, setiap aparatur sipil negara, ayo, silakan berkreativitas, silakan berinovasi. Seperti Agung Purnomo, aturannya kalau sekarang level 2 itu Kakanwil, kabupaten kota kita anggaplah level 1. Walaupun sebenarnya kabupaten kota ini banyak yang menjadi file project ya, tetapi sebagai usernya tentulah kita ini lebih tinggi. Harus setelah Agung Purnomo nanti masuk sudah harus menjadi level 4 sehingga yang di daerah bisa mengikuti. Apa makna filosofinya kalau kita kaitkan dengan materi kita manajemen ASN? Komitmen mutu. Komitmen mutu. Oke. Jadi kita harus inovasi dan kreatif seperti itu. Dengan efisien dan efektivitas. Pelayanan yang efektif dan efektivitas. Efisien dan efektivitas. Oke. Ada lagi teman-teman semua? Kemana tadi stressingnya? Kalau dari ini Bu, dari materi yang disajikan di dalam manajemen ASN,
Ini lebih kepada tugas dari ASN sendiri, karena di situ tugas kita kan menjadi pelayan publik. Nah, bagaimana kita bisa memberikan hal yang terbaik yang dengan kemampuan kita itu dalam melaksanakan tugas kita seperti itu, Bu. Oke, baik. Tadi Nurul Aini lebih kepada tugas sebagai ASN, di mana tugas sebagai ASN sendiri itu ASN. adalah pelayan publik. Ya, berarti bagaimana kita sebagai pelaksana, sebagai pelayan ya, dan sebagai perekat. Oke, ada pendapat yang lain? Ada? Ada yang ingin mendapatkan apa, menyampaikan argumentasinya? Ini tapi sudah baca modul. Ada modul berarti ada modal. Kecuali tidak ada modul, maka tidak ada modal. Oke, baik. Ini tidak lebih merujuk kepada sistem merit di dalam manajemen ASN. Ya, karena sistem merit ini memberikan peluang. Berdasarkan apa? Kualifikasi. Berdasarkan apa? Kompetensi. Berdasarkan apa? Kinerja. Jadi teman-teman semua ini, ya memang hari ini jam 10 ya? Lewat 53 menit. Teman-teman masih di agenda 3 ya. Tetapi tidak tertutup kemungkinan setelah bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia, maka teman-teman tidak menutup kemungkinan untuk menjadi kepala kantor Kementerian Agama. Tidak tertutup kemungkinan menjadi kepala bidang ataupun kasih sarana dan prasarana. Tidak tertutup kemungkinan untuk menjadi kepala bidang pendidikan madrasah. Tidak tertutup kemungkinan ketua jurusan. Tapi tetap berdasarkan tadi apa? Kualifikasi dan kompetensi dan kinerja. Karena yang dihitung adalah, yang dinilai adalah kinerjanya. Bisa jadi nanti yang ditempatkan di yang di Nias Barat bisa menjadi Kakan di Nias Barat. Amin. Kan ini cerita 5 tahun ke depan atau setelah bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Tapi jangan minta pindah Pak Bayu. Karena nanti kalau Bayu pindah ke instansi yang memang di sana sudah menumpuk, itu karir akan lambat. Ide-ide kreativitas akan mati. Bersedia ditempatkan. Bisa jadi nanti saya ingin lintas sektoral. Saya mau jadi kepala dinas aja lah, atau kadis perdagangan aja lah yang senang dengan barang-barang ini ya kan. Barang milik negara ini. Oh, saya di KPPN aja lah. Kenapa tidak? Itu dibuka peluang oleh manajemen aparatur sipil negara. Melalui apa? Melalui sistem merit tadi. Ada mungkin setelah 3 tahun menjadi kepala sub bagian tata usaha. Bisa jadi nanti Agung Purnomo setelah Pak Suhaimi Purnabakti, karena dilihat
kompetensi dan kinerjanya, ini kan bisa menjadi rekomendasi. Bisa menjadi rekomendasi untuk pengembangan karir. Karena kan di manajemen ASN juga adalah mengatur tentang pengembangan karir aparatur sipil negara. Atau bisa nanti seperti Febriwati, ini penginputan data ya. Bisa jadi nanti kinerja kita bagus, bagaimana supaya STAIN dalam hal ini menjadi, apalagi STAIN ini dalam masih muda ya. Masih muda, masih baby, balita. Dalam pengembangannya bisa menjadi ikon nanti apa yang menjadi ciri khas atau apa yang menjadi bestseller daripada Mandailing Natal, apa yang menjadi ikonnya nanti, tujuan best practice daripada universitas ataupun sekolah-sekolah tinggi yang ada di Indonesia. Tidak hanya sekolah tinggi agama Islam ya, bisa aja sekolah tinggi Institut Staken, tapi sekarang dia sudah IAIN ya, sekolah tinggi agama Hindu, sekolah tinggi agama Buddha yang ada, bisa merujuk untuk best practice-nya yang di WOG. Karena best practice itu tidak harus satu jenis ya. Best practice itu kita bisa mengambil apa yang menjadi resep organisasi itu di dalam melaksanakan pelayanan. Sehingga terjadi percepatan daripada pelayanan tadi. Disekolahkan mungkin di mana? Negara yang memang IT-nya untuk penginputan data ini di mana yang paling terkenal? Itu bisa melalui kinerja tadi, melalui kompetensi. Mana aturannya? Ada di manajemen ASN. Silahkanlah teman-teman semua buka Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014. Di sana semua diatur. Saya tidak mau hanya sebagai tim verifikasi, kata Mutmainnah ya. Saya kalau bisa mau jadi bendahara. Orang-orang yang memang orang-orang terasnya di asrama haji. Bisa. Tanpa kita sedorkan diri kita, tapi kita meningkatkan kompetensi kita ya dengan kinerja kita, ini nanti yang menjadi alat peningkatan alat untuk peningkatan karir kita. Tapi tetap dalam koridor ya, tetap dalam koridor undang-undang, tetap dia dalam koridor sistem yang ada di manajemen ASN tadi, yaitu sistem merit. Jadi jangan hanya berpikir teman-teman, memang hari ini seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini saya peserta Latsar. Bisa jadi 3 tahun, 5 tahun ke depan, teman-teman sebagai pengelola Latsar menjadi kepala balai mungkin. Tapi itu syarat dan ketentuan berlaku. Ya, dilihat masa kerja, dilihat juga golongan. Begitu. Nah, untuk ini semua bagaimana caranya? Bekerjalah sesuai dengan norma yang berlaku. Kembangkan diri sesuai dengan kompetensi. Buktikan dengan kinerja. Jadi enak, jadi saya tanya dulu teman-teman, enak nggak jadi pegawai negeri ini? Enak apa enggak? Enak, Bu. Enak, Bu. Ada kayaknya yang jawab enggak enak. Yang enggak enak apa enggak? Enak. Kok ragu-ragu? Enak. Dia enak-enak kan, Bu. Enaknya sedikit, Bu. Selebihnya enak banget. Oh gitu. Agung Purnomo enaknya sedikit. Selebihnya banget gitu. Kalau Bayu tadi katanya separuh enak, separuh enggak enak. Enaknya di mana? Enggak enaknya di mana? Nanti sesak napas lo. Jangan separuh hati, separuh napas, nanti sesak napas. Makanya kita aparatur sipil ini dituntut untuk profesional. Profesional sejati. Kenapa tadi saya katakan masih dekat Diski dengan
asrama haji bisa lembur. Artinya apa? Itu menyangkut kepada hak dan kewajiban kita sebagai aparatur sipil negara. Coba teman-teman. Kita diwajibkan masuk jam kantor jam berapa? 7.30. Oke. Berarti dalam satu hari kita minimalnya ada berapa jam? Jam kerja? 8 jam. 8 jam. 8 jam itu bagi yang 5 hari kerja. 5 hari kerja, iya. Kalau yang 6 hari kerja, berarti mereka satu harinya adalah 6 jam 7 ya. 7 jam. jam. Ya, sekitar 7 jam. Itu yang menjadi kewajiban. Oke. Dari kewajiban kita ini tentu ada hak yang kita dapatkan. Hak yang kita dapatkan adalah berupa reward dari pemerintah. Salah satunya apa? Apa yang menjadi hak kita salah satunya? Gaji, uang makan. Semangat benar kalau udah menyangkut. Ternyata tunjangan saya 3T, Bu, tapi belum ada. Belum ada? Tunjangan 3T belum ada, Bu. Ternyata saya belum salah. Dari sekian ribu peserta latsar dari tahun ke tahun, ketika ditanya tentang manajemen ASN yang serentak menjawab apa yang ada di benak teman-teman semua ketika mendengar kata manajemen ASN. Gaji, Bu. Ternyata sudah fenomena ya. Fenomena, bukan fenomena alam ya, tapi fenomena daripada lika-liku menjadi aparatur sipil negara. Yang mana kita selalu merujuk kepada hak, selalu mengedepankan hak kita, selalu menuntut hak kita. Kita terlupa hak ini kita dapatkan setelah kewajiban. Jadi tadi, kalaulah teman-teman semua ada pekerjaan yang mendesak, mengharuskan teman-teman seharusnya jam 6 sudah sampai di rumah, tapi ternyata hari ini harus jam 9 malam. Jangan teman-teman menganggap ini beban. Coba kita kembali kepada hak kita. Tadi kita hanya 6 hari kerja. Sementara gaji teman-teman dibayar full 1 bulan. Yang 1 bulan ini kita rata-ratakan saja 30, walaupun ada yang 31 hari, ada yang 28 hari ya. Kita rata-ratakan saja 30 hari. Berarti kita di sini semua tidak ada tenaga pendidik ya, tidak ada tenaga edukasi, kita semua di sini administrasi ya, yang jam kerja 5 hari ya. Berarti dalam sebulan ada berapa hari kita tidak masuk kantor? 8, Bu. 8, Bu. 8 itu kalau tidak ada hari libur. Iya. Oke. 8. Pernahkah gaji teman-teman dibayar per 22 hari? Pernah nggak teman-teman? Sejarahnya. Sudah gajian belum? Ini dulu pertanyaannya. Udah. Itu. Semua. Ada yang dibayar per 23 hari atau per 26 hari? Uang makan, Bu. Uang makan sesuai memang dengan jam kita masuk. Orang bapak enak-enak di tepi pantai, masa dikasih uang makan? Itu terlalu namanya, Pak, merugikan negara itu. Jadi seandainya ada pekerjaan yang mendesak yang harus kita selesaikan, ini masih bagian dari kewajiban kita. Tanpa lembur pun sebenarnya, walaupun ada aturan lembur itu ya, tanpa lembur pun sebenarnya kita masukkan dia ke kewajiban kita ini, kita masukkan ke hak kita yang kita dibayar per bulan penuh, itu masih masuk dalam kewajiban sebenarnya. Ini kan diatur hak dan kewajiban seorang ASN, termasuk gaji, hari tua, tunjangan ya, yang membedakan kita dengan P3K yaitu P3K tidak mendapatkan tunjangan, mereka mendapatkan gaji, mendapatkan tunjangan lain, penghargaan mendapat sesuai dengan jabatannya, kan begitu.
Yang membedakan kita di aparatur sipil negara ini, mereka tidak mendapatkan tunjangan hari tua. Sementara kita, kalau sudah memang batas ambang untuk pengabdian kita menurut negara sudah selesai, kita masih diberi penghargaan, masih diberi reward. Nah, artinya, ketika kita sudah pensiun, ada nggak yang kita perbuat? Nggak ada. Tapi negara masih memberikan penghargaan. Itu tadi, lembur, silahkan. Itu yang pertama. Jadi tidak pernah kita dibayar per hari. Kecuali perusahaan. Nah, yang kedua, kalau kita kaitkan ke sana, kita menganggap itu adalah hak yang harus dibayar berdasarkan peraturan lembur. 1 tahun berapa bulan? 12. 12. Jangan ragu-ragu. Kenapa teman-teman semua mendapatkan gaji ke-13? Saya pelankan aja, nanti tetangga dengar nggak enak. Kenapa ada istilah gaji 13? Kalau nggak salah Bu, untuk mengakomodir ini Bu, biaya anak masuk sekolah nggak salah ya? Ya, mengakomodir biaya anak sekolah. Kebutuhan. Untuk kebutuhan sekolah. Nah, pertanyaannya, apakah semua warga negara itu mendapatkan gaji ke-13? Enggak semua. Enggak, Bu. Apakah semua warga negara itu mendapatkan gaji 3? Tidak. Yang mendapatkan itu siapa? Kita kan. Kita. Karena pemerintah menghargai daripada pengabdian kita. Walaupun mungkin nanti masyarakat mendapatkan bantuan, ya, bantuan dengan nama lain, tetapi jauh lebih nyaman kita ASN ini. Jadi di sini, jadi hak dan kewajiban PNS ASN itu seperti apa? Jadi jangan selalu seperti yang selama ini dipersepsi masyarakat umum, kalau ASN ini cenderung menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban. Nah, kita sudah selesai di hak dan kewajiban seorang PNS kan, yang diatur di manajemen ASN. Kemudian di sistem merit tadi, silakan mengembangkan potensi ya. Silakan mengembangkan diri dengan kompetensi dan potensi yang dimiliki. Sistemnya terbuka. Kalau kita sudah berbicara sistem terbuka, ini erat kaitannya dengan akuntabilitas. Salah satu nilai dari akuntabilitas adalah transparansi, jujur, berkeadilan. Jadi sistem merit ini juga seperti ini. Tidak memandang suku, ras, ataupun yang lain. Siapa yang mampu sesuai dengan potensi dan kompetensinya, ditunjukkan dengan kinerjanya, dia berhak untuk itu, untuk mendapatkan posisi yang baik, ya, untuk mendapatkan posisi yang bagus. Nah, kemudian ketika kita mau mengembangkan diri, misalkan ada yang mau jadi S2, S3, mendapatkan beasiswa, apakah itu dijamin oleh undang-undang? Dijamin. Ada syarat dan ketentuannya. Kalau dia beasiswa seperti apa? Kalau dia izin belajar seperti apa? Maka nanti setelah dari sini teman-teman silahkan buka. Kalau saya nanti beasiswa, apa saja hak yang saya dapatkan dari negara? Ya, kalau saya hanya izin belajar, hak apa saja yang saya dapatkan dari negara. Berapa
sekarang sudah tergeser ke posisi kedua ya. Apa yang saya dapatkan nanti? Apakah posisi saya digeser? Atau setelah pulang, bolehkah saya mendapatkan itu kembali? Itu semua jelas diatur di Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Selama tidak ada yang menduduki, selama saat teman-teman pulang masih kosong, atau kebetulan kosong, boleh lagi diangkat di sana. Dan itu tergantung daripada pimpinan yang mengusulkan. Jadi diatur. Jadi melalui Undang-Undang ASN ini yang mengatur tentang manajemen ASN ini, teman-teman semua ya terlindungi. Makanya ada hak daripada seorang aparatur sipil negara, termasuk adalah hak perlindungan. Jadi ketika kita berbicara manajemen ASN, berarti di sana adalah pengelolaan aparatur sipil negara. Kita lihat secara umumnya, sorry. Mas Syarif. Nampakkah? Nampak. Nanti bertanya-tanya dalam hati sampaikan Ibu kasih hati. Nih. Peran jelas, tugasnya juga sudah jelas. Dan dalam perjalanan karir orang pegawai itu tadi yang kita sampaikan. Jadi tidak hanya sebagai peserta hanya 30 hari, bukan hanya sebagai pranata komputer saja selama setahun, 2 tahun, 3 tahun, tetapi lebih dari itu terbuka ruang. Prinsip sistematik, keadilan dan kewajaran, objektif dan berbasis kinerja. Jadi kinerja yang dinilai ya. Nah, seperti inilah manajemen ASN ini. Kita lihat dulu bagaimana prosesnya. Dia seperti spiral. Diawali dari analisis kebutuhan. Kalau diklat, analisis kebutuhan diklat ya. Tapi kalau ini karena manajemen adalah penyusunan dan penetapan kebutuhan. Kemudian baru pengadaan, baru mengatur pangkat dan jabatan, baru pengembangan karirnya. Dalam pengembangan karir pola apa? Pola tertutup kah atau pola terbuka? Karena ada pengembangan karir tertutup dan ada pengembangan karir terbuka. Ada promosi melalui promosi. Ada melalui mutasi. Ada melalui penilaian kerja. Maka dari sinilah sistem penggajian dan tunjangan. Kemudian yaitu berupa penghargaan. Ada di sini dalam manajemen disiplin PNS ini kita mengatur disiplinnya. Mengatur juga pemberhentian secara hormatkah atau tidak hormat. Yang secara hormat seperti apa, mendapatkan apa. Yang tidak hormat seperti apa dan mendapatkan apa. Kemudian setelah pemberhentian ada di sini kita dalam manajemen ASN membahas tentang jaminan pensiun dan hari tua, kemudian perlindungan. Seperti inilah manajemen PNS itu. Membicarakan apa, mendiskusikan apa, memberikan materi apa. Inilah dia teman-teman semua seperti yang kita sampaikan. Jadi sebagai aparatur sipil negara, mampukah kita mengamalkan dan mengaktualisasikan
mengimplementasikan daripada nilai-nilai yang ada di setiap agenda tadi. Dalam apa? Dalam memberikan pelayanan publik. Yang berbentuk apa? Yang di dalamnya ada pelayanan yang memuat goal of government, yaitu ada sebuah inovasi kreasi yang bisa menjadikan best practice. Pelayanan seperti apa? Pelayanan publik yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Silakan nanti teman-teman baca. Nah, inilah image terhadap pelayanan publik Indonesia. Image ini muncul atau citra ini muncul dari mana? Image inilah yang menyebabkan sebuah organisasi atau sebuah kementerian lembaga akan melahirkan sebuah citra. Apakah citra negatif atau citra positif? Dari image mana? Ini image didapatkan daripada pelanggan. Pengguna jasa kita. Ya. Pertanyaannya, apa mungkin seorang aparatur sipil negara bisa membuat seperti ini, teman-teman? Memberi image seperti ini? Tidak. Dan kita berharap teman-teman semua tidak ada lagi seperti yang ini. Karena menyangkut kode etik. Ini menunjukkan profesional atau tidak? Yang ini menunjukkan kompetensi atau tidak? Menunjukkan pelayanan yang berkeadilan tidak? Menunjukkan pelayanan yang efektif tidak? Menunjukkan pelayanan yang efektivitas tidak? Menunjukkan pelayanan yang memberikan hasil memuaskan tidak pada pelanggan? Menunjukkan pelayanan yang bermutu tidak? Menunjukkan pelayanan yang mempunyai janji, standar, komitmen enggak? Sebagai pelayan. Nah, seperti inilah yang diharapkan teman-teman semua. Mampu nggak kita memberikan pelayanan yang seperti ini? Harus mampu. Mampu. Harus mampu. Pengurangan 8 hari tadi. Harus mampu dengan pengurangan 12 kurang tambah 1 lagi. Harus mampu dengan reward dari setengah 8 sampai dengan jam 4 sore. Kita melaksanakan kewajiban, tapi kita dibayar untuk itu. Perharinya sudah dibayar, per bulannya dibayar lagi perharinya untuk makan. Jadi yang tadi image, sekarang yang diharapkan seperti apa pelayanannya? Efisien dan efektif. Itu dia kata kuncinya. Jadi bagaimana untuk menciptakan pelayanannya efektif dan efisien? Ya? Perbaiki birokrasi, Bu. Memperbaiki birokrasi. Untuk memperbaiki birokrasi, apa di dalamnya? Perbaikan birokrasi tentu membutuhkan
Inovasi ini siapa yang memberikan? Kita, Bu. Kita, Bu, kami. ASN, Bu. SDM-nya. SDM-nya. Ya. Jadi untuk memperbaiki birokrasi diperlukan SDM yang unggul. Bukan pintar, bukan cerdas. Tapi SDM yang unggul. Kalau sudah berdaya saing. Tutup dulu. Ya. Harus SDM yang unggul dan berdaya saing. Berarti kalau sudah SDM-nya unggul, ada di sana ide kreatif, ada inovasi, ya, ada kreasi, mampu melahirkan sesuatu yang baru. Dalam untuk memberikan pelayanan seperti memperbaiki birokrasi, tentu juga sistem tidak terlepas. Perlu di sini ada sebuah inovasi juga dari pemerintah. Apa inovasinya? Yaitu sebuah kerjasama yang melibatkan semua stakeholder. Itulah yang dimaksud di dalam, itulah yang dikatakan dengan yang ada nanti di WOG. Nah, di dalam WOG ini dilibatkan swasta, masyarakat, atau pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini kepentingan bukan konotasi negatif, ya. Untuk bersihnya untuk bagusnya sebuah birokrasi dalam pelayanan, untuk efektif dan efisiennya sebuah pelayanan dalam birokrasi, dibutuhkan sebuah pembaharuan, inovasi tadi, sehingga melahirkan best practice. Tetapi dengan apa? Dengan melibatkan orang-orang yang berkepentingan. Siapa saja? Pemerintah bisa bekerja sama dengan pihak swasta dan masyarakat. Nah, pemerintah, swasta, dan masyarakat ini dalam tata negara korupsi kolusi disebut dengan pilar dalam good governance. Jadi nanti masuk menentukan pilar dalam good governance tadi. Sistem diperbaharui, SDM tidak mendukung. Sistem diperbaharui, SDM tidak mendukung, juga bisa berjalan. SDM kita tingkatkan, sistem juga tidak mendukung, itu juga tidak berjalan. Jadi yang perlu di sini adalah antara SDM dan penyelenggara atau SDM dengan sistem di dalam penyelenggaraan tadi. Maka dia akan berjalan. Untuk itu perlu sinergitas. Itu nanti di WOG dalam pelayanan ini. Hakikat pelayanan publik adalah melayani masyarakat baik sebagai kewajiban maupun sebagai kehormatan. Merupakan dasar bagi terbentuknya masyarakat yang manusiawi. Jadi kalau masyarakat sudah terlayani dengan baik, ya, kita layani dengan baik, kita hormati berdasarkan keadilan, ya, maka labeling terhadap kita sebagai aparatur sipil negara semakin tidak ada lagi. Saat ini kan kita dikatakan aparatur sipil negara ini kan masyarakat kurang percaya dengan kita. Akuntabilitas moral kita ditolak kan teman-teman semua. Maka sebagian masyarakat mengatakan PNS ini adalah profesi yang dirindukan sekaligus dibenci. Ya, dirindukan karena mungkin kita lihat bagaimana
euforia daripada Pendaftar. setiap anak bangsa untuk ikut mengikuti tes CPNS. CPNS. Dibenci, kenapa dibenci? Karena ya cara kinerja kita masyarakat menolak akuntabilitas kita. Maka kita dikatakan seperti gigi mangan orang mangan sing penting ngumpul. Orang batubara bilang kojo nggak kojo 1.500. Ada lagi masyarakat bilang PG, PS, pintar goblok pendapatan sama. Jadi supaya ini semua hilang, lebeling-lebeling ini, sebutan-sebutan ini, ya mari kita melayani masyarakat dengan baik sebagai kewajiban kita ya, sebagai kehormatan kita atau penghormatan kita terhadap pelayan kita atau sebagai penghormatan negara terhadap kita sebagai aparatur sipil negara. Pelayanan publik pada hakikatnya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Jadi dikatakan pelayanan kita itu sudah prima, sudah baik, kita kan pelayanan publik, kita sebagai pelayan kan diharapkan mampu memberikan pelayanan yang prima. Dikatakan pelayanan prima itu apabila pelanggan kita merasa puas. Kan seperti itu. Nah, indikator puas dari pelanggan kita apa? Salah satu kepuasan Indeks kepuasan. Indeks kepuasan, oke, itu secara administratif. Sebelum indeks kepuasan ini masuk di input atau terinput mungkin di data kita atau di sebuah sistem aplikasi yang sudah kita buat, apa indikator kalau pelayanan kita itu sudah memuaskan pelanggan? Tidak ada keluhan dari pelanggan tersebut. Tidak ada keluhan. Yang pertama adalah senyum. Ya. Kalau pelanggan keluar dari ruangan kita dengan senyum itu menunjukkan salah satu indikator pertama kalau pelanggan sudah merasa puas. Kemudian tidak ada keluhan. Yang ketiga apalagi? Dia akan datang kepada kita dengan urusan yang sama maupun yang berbeda. Sering juga kita misalkan kita ke satu instansi, ibu ini ada. Padahal mungkin bukan sip dia. Tapi ibu itu lagi off, bukan sipnya, nanti jam sekian. Kita akan nunggu. Atau besok, ya saya datang besok aja. Ini menunjukkan apa? Berarti ini pegawai ini sudah memberikan pelayanan yang prima. Sehingga pelanggan datang berulang-ulang. Baik untuk urusan yang sama maupun urusan yang tidak sama. Itu saja teman-teman indikatornya ya. Baik, karena waktu kita juga sudah menunjukkan 11.30 ya diskusi. Tugas sudah ada di LMS, silahkan dikerjakan. Batas penguploadan sudah ada juga di sana. Besok kita asinkronus. Jumat baru kita kembali berdiskusi yaitu tentang POG dan penguatan daripada di agenda 3 ini. Demikian teman-teman semua ya, mudah-mudahan sharing kita hari ini bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk mengamalkan, mengaktualisasikan daripada nilai-nilai yang ada di agenda sebagai aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan yang di dalamnya ada WOG. Demikian teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Iya, Bu. Oke. Sama-sama. Mohon maaf Ibu. Ya. Kalau dari tadi kan kata Ibu hari Jumat, kalau dari besok pada Besok, Bu. itu ada berarti besok kita. Iya. Jamnya besok. Besok. Oke. Kita sesuaikan. Besok. Ya, nggak ada masalah. Kita sesuaikan, oke. Selamat beristirahat dan berkuis ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
lihat Alex. Udah bang. Ini semua kuis aja tuh kan? Hah? Tugas semua kasih, masih kosong. Belum ada di LMS kan bang? Ada bang? Udah Udah ada bang. Di kuis bang, di kuis hari ini. Iya. Kosong sih. Tugas masih kosong. Tugas kosong.